kita jangan sampai tertipu dengan ini semua, karena pada dasarnya misalnya antara Partai Demokrat dengan Tiongkok itu juga ada hubungan. Kemudian sebelumnya antara Partai Republik dengan Rusia juga ada hubungan. Dalam konteks politik global yang semakin terbuka ini, sebenarnya kita bisa mengetahui kecenderungan publik yang terjadi di masing-masing negara. Peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan baik secara militer maupun secara politik itu berarti adalah bahwa ada dinamika, ada konteks yang terjadi baik di Cina maupun di Amerika. Tadi dikatakan ada konteks pemilu. Memang drama seperti ini selalu dibuat untuk memaksimalkan dukungan publik terhadap pemimpin-pemimpinnya. Dan saya kira dalam konteks Indonesia pun kita bisa menjadikan ini sebagai titik, mungkin kita bicaranya bukan sekedar masalah kepemimpinan ya, tapi masalah bagaimana kita memaksimalkan apa yang bisa dimainkan oleh kita sebagai sebuah negara, bukan hanya sebagai oleh suatu pemimpinan atau figur politik tertentu. Karena sejak komunisme hancur ya, sejak komunisme runtuh dengan ditandai dengan berakhirnya perang dingin, maka sebenarnya dunia telah bergeser kepada arus baru. Yang mana arus baru itu adalah namanya partnership. Kita semua di seluruh dunia ditandai dengan kerjasama kawasan, dengan aliansi-aliansi baru kawasan, yang mana aliansi itu sebenarnya adalah membuat blok baru, membuat blok-blok perdagangan baru, membuat blok politik baru yang ujungnya adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang bisa diraih oleh setiap negara. Nah, kita kembali kepada Laut Cina Selatan. Kenapa kemudian saya katakan tadi Indonesia sebagai primus inter pares atau kata Pak Sukamta Big Brother ASEAN? Karena sikap ASEAN pasti akan terbelah dalam konteks Laut Cina Selatan. Kita tahu Amerika memiliki aliansi khusus secara tertutup maupun terbuka dengan misalnya Singapura, dengan Malaysia, dengan Filipina, dan terakhir mencoba memperkuat Vietnam untuk mengunci Cina. Kita tahu ada namanya China Encirclement, pengepungan Cina misalnya secara militer. Cina menganggap bahwa Asia Pasifik sebenarnya adalah wilayah yang diklaim sebagai historical water, wilayah perairan yang historik, yang memang secara historis pernah dipegang oleh Tiongkok. Tapi kemudian bahwa kehadiran Amerika di Taiwan, kehadiran Amerika di Jepang, kehadiran Amerika di Korea, dan kehadiran Amerika di Filipina walaupun sudah tidak lagi memiliki pangkalan yang tetap merupakan suatu ancaman bagi Cina, ancaman eksistensial bagi Cina. Jadi sangat tidak heran kalau kemudian Cina menganggap bahwa apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, apa yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau yang ada di gugus Kepulauan Spratly dan Paracel itu merupakan suatu kewajaran. Karena kami tidak mau kembali terulang dikepung oleh kekuatan-kekuatan asing. Nah, disinilah kemudian tidak ada titik temu. Tidak ada satu pandangan yang bisa merekonsiliasikan dua hal yang berbeda ini. Cina yang sedang bangkit dan Amerika yang sedang decline, harus ada titik temu yang bisa mempertemukan. Nah, Indonesia sekali lagi di tengah-tengah posisinya yang Big Brother tadi, kemudian satu sisi tidak terlibat sebagai pengklaim atau klaimin terhadap Laut Cina Selatan, memiliki peluang yang lebih baik untuk membangun solidaritas. Nah, solidarity itu saya katakan bisa dilakukan dengan cara apapun, tidak hanya dengan solidaritas keamanan, militer, tetapi juga sebenarnya apa yang kita miliki dari sisi perdagangan, dari sisi politik, dari sisi historis, itu justru bahkan mampu menyatukan itu kembali. Sejarah, kebudayaan akan menjadi titik temu bahkan.
Karena sebenarnya Asia Timur dan Asia Selatan itu dipersatukan oleh satu gagasan spiritual yang sama, yaitu tentang Buddhisme lama. Kita tahu bahwa Tiongkok, Jepang, Korea, dan Taiwan sekalipun itu dipersatukan oleh pandangan-pandangan Buddhisme yang dulu diperoleh dari Sriwijaya yang membuat sebuah kampus Buddhisme terbesar di Asia waktu itu. Jadi saya kira faktor-faktor budaya, faktor-faktor historis itu harus menjadi salah satu perekat kemungkinan terjadinya titik-titik damai di wilayah-wilayah yang saya katakan tadi. Saya kira kalau kita bicara kemungkinan terjadinya perang, tadi sudah dikatakan, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan perang, karena di sela-sela kebuntuan diplomasi, opsi militer selalu menjadi salah satu yang paling mungkin. Tetapi dalam skala yang dekat, dalam jarak yang dekat ini, kemungkinan terjadi perang adalah kemungkinan perang-perang kecil mungkin ya, small scale. Tidak akan mungkin bertumbuh menjadi perang besar karena semua masih saling membutuhkan. Amerika masih butuh Cina, Cina masih butuh Amerika sebenarnya. Ini ada dua hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan di antara Cina dan Amerika ini. Nah, kita jangan sampai tertipu dengan ini semua, karena pada dasarnya misalnya antara Partai Demokrat dengan Tiongkok itu juga ada hubungan. Kemudian sebelumnya antara Partai Republik dengan Rusia juga ada hubungan. Nah, dalam konteks politik global yang semakin terbuka ini, sebenarnya kita bisa mengetahui kecenderungan publik yang terjadi di masing-masing negara. Karena politik bukan lagi domain satu negara saja, politik sudah menjadi satu perhatian dunia. Karena investasi sudah masuk ke semua negara, dan investor pasti akan bicara apa yang mungkin menjadi risiko politik bagi sebuah investasi maupun bagi sebuah kekuatan korporasi yang ada. Kita tahu perusahaan-perusahaan Amerika banyak berinvestasi di Tiongkok. Dan perusahaan-perusahaan itulah yang juga kemudian memunculkan Tiongkok sebagai kekuatan kapitalis negara versi Cina yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Negara sosialis yang lama sudah hilang diganti dengan kapitalisme negara yang memiliki peluang lebih besar untuk bangkit sebagai sebuah warna baru di dalam panggung kapitalisme dunia. Mungkin itu.